Halo sobat, saya Ferisco. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan sebuah program sederhana ya untuk mengimplementasikan JWT atau JSON Web Token. Di sini kita menggunakan fungsi yang sederhana saja, yaitu ada dua fungsi di sini. Yang pertama itu fungsi untuk login, lalu setelah login kita akan mendapatkan tokennya, dan token tersebut akan kita gunakan untuk menghit API lain atau API private gitu ya. Jadi di sini langsung saja kita buat scriptnya. Kita buat file dulu, buat file mainnya, lalu kita lakukan inisialisasi terhadap foldernya ya. Mode init. Oke, setelah itu eh, kita install fibernya. Oke, sudah terinstall. Ini kita menggunakan main saja ya. Lalu kita import fibernya ya. Oke, selanjutnya tinggal kita inisialisasi fibernya. Dan di sini untuk penyimpan data username dan password, saya membuat struct saja ya. User, kita gunakan struct. Username, tipe datanya string saja. Ini username, lalu password. Passwordnya string juga. Oke, selanjutnya di sini kita buat sebuah variabel untuk menampung value ya dari username maupun passwordnya. Di sini misalnya username-nya Verisco, lalu passwordnya itu yang simple aja ya. Dan setelah itu baru kita membuat fungsi untuk loginnya ya. Di sini kita menggunakan post slash login saja. Oke. Sebelumnya kita buat variabel dulu untuk menerima data dari request ya. Di sini kita pakai body parser aja.
Oke, login data. Lalu untuk error handlingnya, di sini kita return aja ya, return sebuah message pakai bad request. Ini message-nya misalnya invalid request. Oke. Setelah itu kita lakukan verifikasi ya, menggunakan if. Jadi ketika login data username itu sama dengan registered username dan login data password itu sama dengan registered password, ya ntar rep aja ya. Jadi di sini ketika username dan passwordnya sudah match gitu, maka kita akan membuat token atau JWT-nya di sini ya. Oke, langsung saja. Ini untuk variabelnya. Nama variabelnya misalnya create token ya. Dan argumennya itu username. Jadi kita akan membuat token berdasarkan dengan username-nya ya. Di sini untuk error handling. Status internal server error. Lalu kita passing message. Misalnya failed to create token. Lalu jika berhasil untuk create tokennya, maka kita akan mengembalikan value tokennya kepada klien. Ini token dan token string. Oke. Di sini terakhir, kalau misalnya username dan juga passwordnya itu salah gitu ya, kita akan return message errornya ya. Status. Ini kita pakai yang forbidden aja ya. Fiber. Untuk message-nya
invalid username or password. Oke, selanjutnya kita akan membuat function dari create token ini ya. Itu di luar mainnya. Function create token. Di sini untuk parameternya yaitu username, datanya string, lalu untuk errornya ya. Di sini kita akan membuat token dengan claim menggunakan JWT map claim. Sorry. Ya. Dan kita akan simpan di sini username ya ke dalam klaimnya, dan juga satu lagi yaitu untuk expired dari tokennya ya. Ini kita pakai time saja, time now. Di sini misalnya pakai minute, misalnya 5 menit ya. Next. Oke. Ya, setelah itu kita akan membuat tokennya ya. Di sini sebelum itu, untuk membuat tokennya kita menggunakan library dari ini ya. Coba go get dulu. Oke. Oke, sudah terimport ya. Ini kita buat variabel token, lalu jwt new with claim. Lalu untuk metode signingnya kita pakai yang HS256 saja. Kembalikan claimsnya. Token signed string to secret. Nah, ini untuk secret key-nya ya. Oke, ini secret key-nya akan error. Kenapa? Karena kita harus membuat global variable ya. Oke, pakai byte. Oh ya, secret ini ya.
Oke, ntar biar kelihatan rapi. Ini ada error, kita coba isi. Oke, kita coba lanjut dulu saja ya untuk membuat fungsi dari free tokennya. Lalu selanjutnya kita akan membuat error handlingnya ya, sama dengan nil return error. Error. Lalu jika berhasil, kita akan return tokennya. Yuk. Oke, ya, saya rasa ini untuk function yang pertama itu sudah berhasil ya kita buat. Kita coba jalankan dulu ya. Typo 8000. Run titik. Unexpected. Di 31, 37. Oh, sorry. Seperti ini ya. Oke, kita coba kembali. Ya, sudah jalan ya, teman-teman. Di sini karena eh, kita tidak membuat interface, jadi untuk testingnya kita coba menggunakan Shirol kembali ya. Untuk komen Shirolnya, tadi kita ganti dulu di port 8. Ya, jadi di sini kita sudah berhasil mendapatkan tokennya ya, teman-teman. Ketika kita login menggunakan username Perisco dan juga passwordnya 12345. Tapi di sini kita coba untuk salahkan passwordnya, misalnya di sini kita ganti 6, maka dia akan mengembalikan respon invalid ya, username or password. Oke, itu untuk step yang pertama, kita sudah berhasil membuat token JWT-nya ketika kita menghit function login ini. Selanjutnya kita akan membuat function baru ya, function private. Jadi ketika kita menghit function tersebut, kita membutuhkan token yang kita dapatkan dari function login tadi. Di sini kita pakai get saja. Misalnya slash private. Oke, kita ambil username ya.
ya string, lalu kita return uh, kita return message saja ya. Di sini message-nya misalnya hello. Nah, ini kita ambil username-nya ya. Lalu di sini simple message. You are in a private area misalnya ya. Nah, oke, kurang koma ya. Lalu namun sebelum fungsi ini di hit nantinya, kita akan membuat sebuah middleware ya untuk melakukan pengecekan tokennya. Ini kita buat middleware-nya ya. Use function si fiber x errornya si kita get header ya, header dari authorization. Lalu kita lakukan pengecekan atau validasi ya terhadap token yang diambil. Jika dia kosong, maka kita akan return message saja. Status. Di sini pakai forbidden. Oh, message-nya misalnya missing token. Ya, jika tokennya ada, maka ini kita buat claims error. Ini untuk verifikasi tokennya, kita buat function baru ya dengan token. Lalu untuk error handlingnya sama dengan nil, maka kita return status forbidden. Ini message-nya invalid token. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan tokennya ya. Sorry, maksudnya kita akan menambahkan claim ke dalam konteks
untuk penggunaan dari token ini sendiri ya. Username, lalu claims-nya ini name. Selanjutnya akan di next ya. Oke. Setelah itu kita akan membuat function dari verify tokennya ya. Ini kita buat function verify token. Parameternya itu token string ya. Lalu JWT map claim. Selanjutnya kita coba membuat fungsinya, yaitu pertama untuk mengambil claims-nya dan melakukan verifikasi token ya. Ini kita parse dulu. Token string, lalu token dan JWT token. Lalu kita butuh interface di sini. Oke, selanjutnya melakukan validasi terhadap sign-nya ya. Oke, and method. JWT, karena sebelumnya untuk metode sign-nya ya, metode sign-nya itu kita menggunakan HS256, jadi di sini kita pilih HMAC ya. Nih, jika kita menggunakan HS256 maka kita menggunakan yang metode HMAC. Jika tidak oke, simple saja di sini di return nil air forbidden. Jika berhasil maka akan di return secretnya, dan oke, jika tidak error akan return nil. Dan yang terakhir di sini akan menyimpan claim dalam mapnya. Claims, oke, token, claims, JWT map claim ya. Oke, dan tokennya valid. Akan di return claims-nya.
Lalu untuk else, thumbnail forbidden. Oke, jika sudah selesai, kita coba saja ya. Ini kita coba login kembali. Ya, kita mendapatkan tokennya, lalu kita gunakan tokennya authorization untuk HTTP localhost 8000/ ya, sudah berhasil ya. Namun di sini jika kita langsung scroll ya tanpa menggunakan token, kita coba hit, maka akan dia mengembalikan missing token ya. Pun jika kita salahkan misal tokennya, maka dia akan mengembalikan invalid token. Jadi kurang lebih seperti ini untuk fungsi dari JSON Web Token ini ya. Agar fungsi atau API private kita itu tidak bisa sembarangan di hit, jadi harus ada syarat-syarat yang memenuhi ya. Contohnya syaratnya tadi adalah token yang diberikan itu adalah token yang valid gitu ya dari username-nya. Mungkin eh, itu saja untuk demonstrasi kali ini mengimplementasikan JWT untuk proses authorization ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.